Ya, kita mendengarkan satu firman Tuhan pada hari ini. Saya kasih judul pasukan khusus, saudara. Kenapa? Karena ini bicara tentang sekelompok orang. Pokoknya semua yang terjadi di dalam sekelompok orang ini yang dipimpin oleh satu orang yang spesial itu adalah sesuatu yang nggak masuk akal kadang-kadang. Tetapi itulah gitu ya. Kadang-kadang kita kalau di tentara itu ya, kita diperintahkan oleh atasan kita, oleh bos kita. Walaupun kita nggak mengerti, kamu ke sana gitu ya, kemudian pasukan ini ke sana gitu ya. Kamu 3 orang lewat di sana. Mungkin kita nggak mengerti saudara ya, tetapi atasan kita, jenderalnya misalnya, pemimpinnya, mereka pasti punya sesuatu saudara. Mereka pasti punya gambaran yang lebih besar. Dan kita sebagai anak-anaknya hanya mengikuti dan taat dan percaya apa yang mereka sampaikan kepada kita adalah untuk mengalami kemenangan. Amin. Nah, saya akan baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 8. Ini untuk memberikan gambaran kepada Anda tentang pasukan khusus ini ya yang luar biasa. Nah, firman Tuhan katakan demikian. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau ini daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi mereka dari 32.000, kemudian Gideon katakan, siapa yang takut pulang. Lalu pulanglah 22.000, tinggal 10.000. Ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga orang yang berlutut untuk minum. Nah, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lainnya dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal sangkakala, demikian juga seluruh rakyat disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Nah, tentang Gideon, saya yakin kita semua pernah baca, pernah dengar kisah tentang Gideon ini gitu ya. Gideon itu sebenarnya arti kata Gideon itu the great destroyer, tapi dia dikasih nama oleh penduduk sekitar Yerubbaal, artinya orang yang menghancurkan tiang berhala. Artinya biarlah berhala, ilah-ilah asing itu yang akan membalas dendam kepada Gideon, kepada orang yang menghancurkan tiang berhalanya. Nah, itu seperti olok-olokan dari yang diberikan oleh ayahnya kepada allah-allah yang lain gitu ya, kepada allah-allah palsu gitu ya, kepada Tuhan-Tuhan palsu, dewa-dewa palsu. Nah, dia menghancurkan tiang berhala di kota milik ayahnya, ada di Hakim-Hakim ya. Coba lihat Hakim-Hakim pasal 6 ayat 32. Di situ dikatakan, pada hari ini diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbah itu ya. Nah, situasi saat itu seperti ini saudara ya. Situasi yang dihadapi oleh Gideon dan orang-orang Israel seperti ini kira-kira ya. Bangsa Midian ini saudara sudah berkali-kali jadi masalah buat orang Israel. Sejak mereka keluar dari Mesir gitu ya. Itu selalu jadi masalah. Anda mungkin pernah ingat tentang Bileam gitu ya, satu nabi waktu orang Israel keluar. Kemudian orang Midian
raja orang Midian panggil Bileam, ayo kutuk orang Israel ini. Tapi Bileam bukannya mengutuk, dia memberikan berkat gitu ya. Nah ini orang Midian yang sama gitu ya, bangsa Midian yang sama gitu ya. Kemudian saudara, bangsa Israel mereka ngumpul di satu tempat yang namanya Harod. Harod ini dalam bahasa asli artinya ketakutan, saudara. Jadi mata air ketakutan. Mereka ada di situ, saudara. Sementara orang Midian dan orang Amalek, saudara, mereka yang gabungan dari beberapa suku, mereka ada di sebelah utara, di dekat bukit More katanya, dekat bukit More. Kira-kira, saudara, jaraknya nggak jauh gitu ya. Saya lihat peta Alkitab. Antara sampai sekarang mata air Harod itu masih ada gitu ya, masih ada. Nggak terlalu gede, nggak seperti seluas empang gede atau danau, nggak saudara. Mata air Harod itu nggak terlalu gede. Kemudian beberapa kilometer jauhnya, kira-kira 4 sampai 5 kilometer, nggak sampai gitu ya. Di situ katanya berkumpul orang seperti belalang banyaknya, bergelimpangan istilah Alkitab gitu ya. Orang-orang dari Midian, kemudian Amalek, mereka ada di sana, saudara, banyak seperti belalang. Nggak terhitung katanya, menutupi lembah. Lembah apa ini? Ternyata lembah yang ada di ini, lembah yang ada di dekat Bukit More ini, bahasa perjanjian barunya disebut Armageddon, lembah Armageddon. Mereka memenuhi di situ ya, orang Midian. Nggak terlalu jauh, orang Israel bisa lihat orang Midian. Orang Midian bisa lihat orang Israel. Orang Israel ada di tempat yang lebih tinggi. Orang Midian ada di lembah pada waktu itu, saudara. Saya nggak akan terjemahkan tentang ini, saudara, nubuatan dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya seperti itu. Orang Israel hanya beberapa kilometer jauhnya, nggak jauh sekali gitu ya. Saling lihat antara musuhnya dengan orang Israel, antara Midian dengan orang Israel. Keadaannya memang menakutkan, saudara, karena bayangkan mereka 135.000. Orang Israel 32.000. Orang Israel ini nggak 12 suku datang pada saat itu. Ada 4 suku saja, saudara ya. Hanya 4 suku. Suku Manasye, yaitu sukunya Gideon. Kemudian ada Sebulon, Asher, dan Naftali. Hanya 4 suku yang bergabung, jumlahnya 32.000. Mungkin bukan semuanya tentara, saudara, tapi rakyat yang mendukung si Gideon. Ada 8 suku yang lain nggak ikut, saudara ya. Kemudian mereka, si Gideon mungkin lagi berpikir, aduh mesti nambah orang nih. Ini 32.000, di sana 135.000. Kalau misalnya bani yang lain, suku yang lain bergabung, mungkin bisa jadi 100.000. 4 suku aja 32.000. Tambah 8 suku yang lain mungkin jadi 100.000 mungkin ya. Paling gak berimbang. Itu keadaannya pada waktu itu, ada ketakutan di sana, saudara. Ada ketakutan di bukit situ, di pegunungan itu, di mata air Harod gitu ya. Kalau mau berperang itu 1:4 ya, 135.000 dengan 32.000. 1:4, saudara. Jadi Anda bayangkan, ini saya lihat-lihat kalau jumlah penduduk di ini ya, di Grogol Petamburan ini ada kira-kira 200.000 lebih gitu ya, 200.000 lebih. Mungkin itu Grogol Petamburan itu kecamatan dari Tamburan sampai Grogol. Pokoknya gede banget. Ini daerah yang sangat-sangat padat di wilayah Jakarta gitu ya. Ada 200.000 lebih gitu ya kecamatan ini. Nah, setengahnya gitu ya, setengahnya dari Grogol Petamburan rakyatnya, bayangkan ya. Grogol Petamburan itu termasuk banyak sekali, ada belasan apartemen. Kalau mungkin yang cuma tinggal di ini kita bisa hitung nggak terlalu banyak. Ini banyak sekali apartemen di Grogol Petamburan. Artinya sangat padat sekali gitu ya, sangat padat sekali orang-orang yang ada di Grogol Petamburan. Bayangkan saudara, 135.000 dengan 32.000. Kemudian waktu itu Israel berkumpul dan Tuhan katakan kepada Gideon, Gideon, ini ada masalah. Sorry Gideon ya. Tetapi rakyat yang ada bersama-sama kamu ini terlalu banyak. Di dalam ini ya, di dalam ayat yang kedua, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki, kata Tuhan. Kebanyakan, mungkin bentrok dengan Gideon, terlalu sedikit Tuhan. Kadang-kadang saudara, kita menghadapi perlawanan atau menghadapi masalah yang terasa jauh lebih besar, yang terasa jauh lebih kuat.
atau kebutuhan yang rasanya terlalu besar dibandingkan kemampuan kita saat ini, saudara ya. Tetapi Tuhan katakan yang ku kehendaki itu harusnya lebih sedikit resources, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian Gideon, nggak semua orang Israel siap saat ini untuk berperang, kurangin kata Tuhan. Kemudian Gideon pergi dan katakan kepada seluruh rakyat, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3 dikatakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Mungkin waktu itu ya, kalau saya jadi Gideon gitu ya, dan kemudian teman-teman orang Israel waktu itu, siapa yang takut pulang? Tiba-tiba langsung hilang. Sepertiganya hilang gitu ya. Dari 32.000 jadi tinggal 10.000, sepertiganya hilang. Pasti signifikan sekali perasaannya ya, kehilangannya gitu ya. Nah saudara, sebenarnya hal ini menunjukkan kepeduliannya Tuhan ya. Kepeduliannya Tuhan kepada kita. Kalau kita merasa kita melayani Tuhan dengan paksaan, Tuhan juga nggak mau gitu ya. Kalau Tuhan kita merasa bahwa kita melayani Tuhan karena nggak enak, Tuhan nggak mau Anda dan saya melayani Tuhan karena nggak enak, karena tugas. Kalau cuma karena ikut-ikutan juga, Tuhan nggak mau. Tuhan mau orang-orang yang punya purpose yang berbeda dengan yang lain, saudara. Orang-orang yang nggak terganggu dengan fokus yang lain, tetapi mereka fokus bisa melayani Tuhan. 22.000 orang pulang ke rumahnya. Alasannya karena mereka nggak siap, mereka takut mungkin ya. Perhatian mereka dan hati mereka nggak tertuju kepada peperangan. Nah ini yang bahaya kalau kita berperang dengan orang yang takut, saudara ya. Emang saudara, di dalam peristiwa ini ada tradisi dari orang Israel. Itu tercatat dalam Ulangan pasal 20. Kalau Anda bisa catat Ulangan pasal 20, saudara, ayat 1 dan seterusnya itu bicara tentang gimana pada waktu terjadi peperangan. Pada waktu terjadi peperangan, Tuhan katakan, pokoknya kalau peperangan, ya, Ulangan pasal 20 ayat 1, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda, kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah kamu takut, kata firman Tuhan, gitu ya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari Mesir, menyertai engkau. Kemudian di situ Tuhan suruh, di dalam tata cara tradisinya orang Israel, akan ada imam yang datang ke tengah-tengah mereka. Kemudian imam itu akan menyerukan kepada mereka, memberikan kekuatan. Kemudian imam itu akan berkata kepada mereka, jangan takut, Tuhan besertamu. Kemudian tahap berikutnya, kepala-kepala pasukan akan maju. Kepala-kepala pasukan gitu ya, ada kelompok-kelompok orang-orang tentara-tentara yang dibagi sama beberapa kelompok. Mereka akan maju. Kalau lihat di dalam Ulangan pasal 20 ayat 5 sampai 7, pengatur pasukan akan maju, kemudian mereka akan ngomong, siapa yang baru bangun rumah tapi belum sempat tempati, lebih baik pulang supaya kamu boleh tempati. Nanti kalau kamu mati di dalam peperangan, orang lain yang akan menempati. Kemudian kepala pasukan akan berteriak lagi, barang siapa yang baru menanam anggur, baru punya kerjaan baru gitu ya, baru mulai bisnis tapi belum mengecap hasil, Anda boleh pulang. Ketiga, barang siapa yang baru nikah, belum sempat bulan madu, boleh pulang. Keempat, dia akan berteriak, siapa yang takut, siapa yang hatinya tawar, kata kepala pengatur pasukan ini, kepala pasukan ini, boleh pulang. Siapa yang takut dan lemah hati, ia boleh pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hatinya, gitu ya. Jangan tawar seperti hatinya. Nah saudara, iman itu berjangkit, benar nggak? Iman itu sangat berjangkit. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang beriman, iman kita akan bangkit, saudara. Kita akan jadi kuat, gitu ya. Tapi kalau dengan orang takut juga berjangkit, saudara. Coba lagi berperang gitu, wah berperang. Tiba-tiba ada satu yang lari, wah, bisa-bisa kita ikutan lari sama mereka, sama orang-orang yang takut. Makanya tradisinya orang Israel, mereka harus maju kemudian katakan, siapa yang takut dan lemah hatinya, yang tawar hatinya, pulang, supaya jangan berjangkit kepada orang yang lain. Nah itu sesuatu tradisi yang luar biasa gitu ya, yang bagus. Seperti saudara, kita juga saat ini aplikasinya,
Kalau Anda takut di dalam melayani Tuhan, mikirin orang lain, takut kepada omongan orang, takut kepada orang tua, takut kepada hal-hal yang lain, takut kehilangan kebebasan dalam hidupnya, nggak enakan. Anda mungkin ingat khotbah 2 minggu yang lalu gitu ya, berturut-turut kita ada seri khotbah tentang talenta. Hamba yang takut menyembunyikan talentanya. Untung yang 2 orang yang lain, hamba yang lain, yang 2 orang ini, mereka nggak terpengaruh. Hamba ini karena takut dia menyembunyikan. Ketakutan saudara terjadi karena orang berfokus kepada diri sendiri. Mereka nggak fokus kepada apa yang Tuhan sudah sediakan. Mereka nggak fokus kepada apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada mereka dan jaminan yang Tuhan berikan waktu Tuhan katakan jangan takut. Nah, orang yang takut susah diandalkan gitu ya. Orang yang takut saudara merupakan mata rantai yang lemah gitu ya. Kalau banyak tentara yang kuat, yang berani, kemudian ada 1 atau 2 orang atau mungkin 10 orang atau mungkin 20% yang takut, saudara itu mata rantai yang lemah. Seperti mata rantai yang saling terikat satu dengan yang lain. Ada satu yang penakut, ada satu mata rantai yang gak kuat gitu ya. Maka berpeluang mengalami kekalahan seluruh pasukan. Tuhan seringkali menanyakan kepada kita, Tuhan seringkali memberikan kita satu pertanyaan yang harus kita jawab. Barang siapa takut? Saudara, saya mau ajar kita semua, mau ajak kita semua untuk bisa berani saudara. Jangan menyembunyikan sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Kita takut kenapa saudara? Karena kita melihat apa yang kita miliki, kemudian kita membandingkan dengan hal-hal yang lain, dengan persoalan kita dan masalah kita. Kita membandingkan kemampuan diri kita sendiri dengan kebutuhan yang terlalu besar. Kita membandingkan diri kita sendiri dengan hal-hal yang kita nggak ketahui, saudara. Itu yang membuat kita lemah, kemudian aduh saya nggak sanggup. Nah, pada waktu kita katakan seperti itu, kita jadi mata rantai yang lemah, saudara. Saya mau ajak kita semua untuk memiliki kasih, karena kasih mengalahkan ketakutan, saudara. Pada waktu kita mengasihi, kita fokus kepada kekuasaan kasih ini, saudara, untuk boleh merangkul. Ada ujian yang kedua untuk para pasukan khusus ini. Ini ujian yang agak aneh gitu ya. Ujian minum air. Kemudian 10.000 yang tinggal. Mereka orang-orang yang berani, saudara. 10.000 orang yang tinggal itu orang-orang yang berani. Orang-orang yang kuat. Mereka udah gak peduli dengan diri sendiri, mereka cuma fokus kepada tugasnya. Tetapi Tuhan juga lihat, ada yang kurang ini sama orang-orang yang berani. Mari kita nilai diri kita sendiri pada saat ini gitu ya. Pasukan itu penuh dengan tentara yang berani, tapi Tuhan katakan yang lebih penting dari keberanian adalah, si Gideon mulai penasaran, apa Tuhan? Ntar dulu, suruh mereka minum gitu ya. Saudara, saya mau kasih tahu, ini mata air Harod itu gitu ya, dia nggak gede-gede banget gitu ya, nggak gede-gede banget. Sementara yang disuruh minum itu ada berapa? 10.000. Tuhan katakan, suruh minum. Pokoknya nanti saya akan kasih tahu siapa yang akan kamu pilih dari cara mereka minum. Nah, kita mau lihat gitu ya, kenapa gitu ya. Kita baca sama-sama Hakim-Hakim pasal 7 ayat 5 sampai 6. Bisa tampilkan? Hakim-Hakim pasal 7 ayat 5 sampai 6. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Saya mau kasih gambaran seperti ini. Ini ada, misalnya ini mata air gitu ya. Ada 10.000 orang dan mata airnya nggak gede gitu ya seperti Danau Toba, nggak. Dan mata airnya kalau lihat di Google gitu ya, di website itu nggak gede-gede amat. Saya pikir kalau 10.000 ini bisa berjubel gitu ya. Kalau 10.000 ini bisa dorong-dorongan, bisa terjadi masalah seperti yang di Itaewon gitu ya, atau ini saling dorong-dorongan gitu ya. Bayangkan saudara, waktu mereka akan minum, mereka kan semua pakai baju, orang-orang pemberani ini, mereka pakai baju pelindung, mereka pakai pedang, mereka pakai mungkin topi, ketopong ini ya, kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru katanya di Efesus ketopong keselamatan.
Mungkin mereka pakai baju itu ya supaya nggak melindungi mereka dari pedang musuh gitu ya. Bayangkan kalau mereka mau ini saudara, mau minum. Di situ dikatakan ada orang yang berlutut dan orang yang berlutut Tuhan nggak pilih. Ada orang yang mengambil dengan tangannya, itu yang Tuhan pilih. Kenapa gitu ya? Apa yang tersirat dari cara minum? Gitu. Begini saudara ya, saya mau ajak mungkin berdua bisa Johnson sama Jamie bisa maju ke depan, coba berlutut kita seakan-akan minum gitu ya. Naik aja, jangan di kolam, nanti mengotori. Berlutut di sini, dekat saling dekat kan 10.000 gitu ya. Coba berlutut kemudian seakan-akan mau minum di pinggir. Iya. Ini katanya ini pasukan ya 10.000 banyak sekali, pasti mereka akan sangat rapat, sangat itu ya. Nah, orang-orang ini untuk bisa berlutut dengan pakaian yang ini saudara yang sangat nggak fleksibel, apa yang harus mereka lakukan? Mereka mungkin beberapa akan tanggalkan itu ya baju sirahnya gitu ya. Mungkin akan lepaskan topinya, baru mereka bisa berlutut. Kalau berlutut begini, aduh, ngeganjel. Apalagi yang gendut-gendut. Jadi mereka akan lepasan dulu supaya saya bisa berlutut dengan enak. Aus nih soalnya, panas sekarang ini. Jadi mereka lepaskan segala sesuatu, kemudian berdesak-desakan. Wah, 10.000 bayangkan saudara, banyak sekali gitu ya. Kemudian mereka akan, Tuhan katakan yang berlutut, itu nggak dipilih oleh Tuhan. Mereka lepaskan mungkin beberapa pakaian mereka, pelindung mereka, senjata mereka. Kemudian mereka berlutut di dalam kitab perjanjian terjemahan firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan mereka berlutut mulutnya sampai ke air. Dan itu yang nggak dipilih oleh Tuhan. Mari kita lihat ya. Ini mereka berlutut, kemudian ada orang-orang yang dipilih Tuhan tuh bagaimana? Tetap berlutut. Mereka mungkin, aduh gimana ya, nggak enak juga ya, ini pada ramai sekali. Jadi mereka mungkin cuma begini. Sorry ya. Apa salahnya dengan itu? Thank you. Saudara, mereka lagi berperang. Musuh di depan sana, saudara. Musuh terlihat. Mereka dalam bukan suasana lagi latihan peperangan, saudara. Mereka lagi dalam masa peperangan. Tetapi sikap mereka yang seperti itu, yang nggak consider, yang selfish, yang mementingkan diri. Yang penting gue haus, mikir. Gue pengen minum sebanyak-banyaknya. 10.000 orang, saudara. Saya baca ya dari firman Allah yang hidup. Kumpulkanlah dalam satu rombongan semua orang yang mencedok air dengan tangannya dan menghirup air itu seperti anjing sedang menjilat. Lalu kumpulkan dalam satu rombongan yang lain semua orang yang berlutut dan minum air itu langsung dengan mulutnya. Hanya 300 orang yang minum dari tangannya, selebihnya minum langsung dengan mulutnya. Hanya 300 orang yang nggak terlalu egois, yang penting ada tempat sedikit, misi ya, sorry. Dia ambil airnya, kemudian minum. Sorry. Mereka begitu kenapa? Karena mereka nggak akan lepaskan di masa peperangan, melepaskan baju mereka, melepaskan tugas dan tanggung jawab mereka untuk siap sedia di masa-masa genting itu. Mereka orang-orang yang consider sama orang yang lain. Aduh, mereka udah saya nggak apa-apa, saya nggak perlu berlutut. Yang penting saya dapat air sedikit. Ini sikap yang nggak waspada di dalam peperangan. Mereka menunjukkan sikap yang meremehkan panggilan mereka, melayani dengan careless, pemberani semua. Apa untungnya orang-orang yang berani, tapi mereka nggak sigap, saudara. Orang-orang yang berani tapi mereka nggak peduli dengan orang yang lain. Mungkin mereka pikir santai dulu lah, panas begini. Udah, pastor pasti ngerti lah gitu ya. Kemudian mereka mulai melakukan hal, mereka minum, mereka istirahat, mereka melakukan segala sesuatu tanpa consider kepada orang yang lain. Mungkin mereka
benar-benar kehausan, ya. Tapi paling enggak mereka tahu keadaan itu sangat kritis. Waktu itu sangat kritis. Paling enggak mereka tahu bahwa kita jangan mementingkan diri orang lain, diri sendiri, tapi juga mementingkan orang yang lain. Saudara, Allah nggak mau kita kehilangan sense of urgency di dalam masa-masa peperangan. Kita lagi dalam peperangan. Di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan consider, dengan sikap sebagai hamba. Ada kesempatan, saudara. Jangan lepaskan segala sesuatu gitu ya. Jangan lepaskan passionnya kita, jangan lepaskan tugas dan tanggung jawabnya kita. Tetapi dengan apa yang kita punya, dengan tugas dan tanggung jawab yang kita punya, kita mungkin bisa ambil di mata air itu untuk minum, saudara. Tanpa melemahkan kita. Saudara, kalau saya jadi orang Midian, lihat orang Israel seperti itu kan kelihatan, saudara ya. Lihat orang Israel seperti itu, ngapain mereka ya? Itu waktu yang tepat untuk menyerang mereka. Kalau diserang habis. Mungkin tentara-tentara itu capek dan berpikir, saya juga punya hak untuk minum. Kemudian mereka lakukan itu, mereka istirahat. Mereka bukan istirahat, tapi maksudnya memuaskan keinginan mereka itu dengan cara yang tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai kesatuan kita sebagai gereja atau kesatuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mereka nggak consider hanya 300 orang yang mendapat perhatian Tuhan. Karena pada masa-masa kritis, mereka memilih untuk bersikap yang baik. Mereka mengizinkan orang lain untuk minum. Mereka hanya ambil kesempatan-kesempatan kecil. Mereka nggak saling dorong, nggak saling menghasut, nggak saling menggosip. Tuhan pilih mereka. Kemenangan besar, saudara ya, nggak ditentukan oleh jumlah. Berkali-kali Tuhan katakan kemenangan ada di tanganku, peperangan adalah milikku, kata Tuhan. Yang kita lakukan yaitu kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Dengan keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita berdedikasi. Kita gak selfish. Kita melayani orang lain. Kita memiliki self of urgency. Oh, ini lagi penting nih, lagi perlu nih. Oke, gak apa-apa, saya belakangan aja. Saat Tuhan bekerja, saudara gak peduli berapa banyak orang yang ada bersama-sama dengan dia. Satu orang ditambah dengan Tuhan, itu udah mayoritas. Anda mungkin ingat satu kali Tuhan mengalahkan ribuan orang hanya dengan beberapa gelintir orang, saudara. Pahlawan-pahlawan yang perkasa. Ada beberapa dalam firman Tuhan, saudara. Tuhan mengalahkan tentara yang besar hanya dengan orang-orang yang sedikit, termasuk yang kita baca hari ini. Sedikit orang yang berdedikasi untuk melayani Tuhan, itu lebih berarti daripada 1000 orang. Walaupun mereka pemberani, tetapi nggak considerate, nggak hanya mementingkan diri sendiri, saudara ya. Saya berdoa semoga kita di sini menjadi orang-orang yang seperti 300 orang ini. Mungkin kita nggak banyak, saudara ya, tetapi kita orang-orang yang berani berkorban. Kita orang-orang yang keberanian nggak perlu dipertanyakan. 300 orang melawan 135.000. Dan kita lihat, kita baca sama-sama di dalam ayat-ayat selanjutnya. Mereka mengalami kemenangan, saudara. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan yang ada dalam pihak mereka, saudara. Saudara, di dalam pelayanan kita masing-masing, di dalam kehidupan kita bekerja, kita melayani sebagai tim. Saya mau ajak kita semua saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi orang yang bisa diandalkan. Coba katakan kepada kiri kanan, jadi orang yang bisa diandalkan. Ini yang namanya pasukan khusus, saudara. Kalau pasukan khusus cuma mentingin diri sendiri, saudara, itu nggak bakal jadi, saudara. Pada waktu kita berperang, saudara, saya butuh seseorang di belakang saya yang menjamin bahwa belakang saya aman. Kalau saya berperang, saudara, kemudian saya nggak yakin belakang saya aman, saudara, di belakang sini nggak ada musuh, saudara, saya akan berperang dengan lihat-lihat belakang terus, nggak akan fokus, saudara. Tapi waktu kita sama-sama, saudara ya, berperang, kita sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Kita 300 orang dengan 135.000 orang, saudara. Dengan jumlah yang sangat besar. Tapi kita tahu teman-teman saya bisa diandalkan nih.
Saya bisa fokus ke depan, saya bisa maju berperang tanpa peduli karena saya tahu ada orang di belakang saya yang akan melindungi saya. Saudara, pada saat ini saya mau ajak kita bisa bangkit berdiri. Di dalam kehidupan kita butuh orang-orang yang bisa diandalkan. Kita butuh pasukan-pasukan yang sama-sama punya purpose yang satu. Kita butuh orang-orang satu dengan yang lain yang bisa bergandengan tangan, kemudian bisa mengalami kemenangan bersama-sama. Karena bukan jumlah yang menentukan, tetapi Tuhan. Kalau Anda bersama dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita akan mengalami kemenangan besar.